kita mulai dari nomor pertama. Pecahan 5/4 ditambah dengan 3/3 dibagi dengan 10/11 dibagi dengan 1/3 sama dengan berapa? Nah, untuk mengerjakan soal kayak gini itu adalah kita ubah dulu yang pecahan campuran diubah dalam bentuk pecahan biasa gitu. Oke, baik, saya tulis ulang dulu yang 5/4, berarti 5/4 terus ditambah, jadikan pecahan biasa, 3 kali 3 9 tambah 1 dikalikan di sini tambahkan, berarti diperolehlah 10/3. Kemudian ada bagi. Kalau bagi ini kita ubah dalam bentuk kali, tentunya syaratnya harus ditukarkan. Posisinya berarti 11/10, begitupun dengan ini, ditukar juga jadi kali 3/1. Nah, setelah seperti ini, itu caranya ya cukup kita coret, kan ada yang menghabiskan sesuatu yang sama di atas dengan di bawah, itu cukup dicoret saja ya. Nah, sekarang sisa 5/4, 11/1 itu kan tidak lain daripada 11 gitu. Setelah itu dikalikan, 4 kali 11 berapa? 44. Jadi 5 ditambah dengan 44 jadi dapat 49/4. Nah, sekarang kita mau ubah dalam bentuk bilangan campuran. Karena di pilihan semua bilangan atau semua pilihannya dalam bentuk pecahan campuran ya. Nah, sekarang kita ganti dengan cara gimana? Cara gini, perkalian 4 mendekati 4 ya cukup 1 ya, dapat 1. Terus 4 yang mendekati 9 ya 2. 2 kali 4 8. 8 dengan 9 selisihnya berapa? Sisa 1 ya. Ya 1 per, terus kembali ini 4. Maka jawaban yang tepat adalah bagian A. Oke. Matematika bisa karena biasa. Berikutnya adalah pecahan lagi, 3/2 dari 2/3 ditambah dengan 2/7 itu sama dengan berapa? Nah, sekarang perlu diketahui bahwa maksud daripada dari itu adalah perkalian ya. Jadi 3/2 dikali dengan 2/3 ditambah dengan 2/7. Ini sama dengan berapa? Nah, kalau ada bentuk seperti ini ya kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Berarti 3/2 dikali dengan, nah caranya kayak gini. Kalau misalkan ada bentuk operasi yang kayak gini, biasanya kan dia disamakan penyebutnya ya. Berapa kali berapa menghasilkan sama penyebut yang bisa dibagi 3 dengan 7. Nah, cuman ada cara lainnya gitu. Caranya gini, cukup dikali silang ini, 2 kali 7 adalah 14, 2 kali 3 adalah 6, terus dibagi dengan ini 3 kali 7 yaitu adalah 21. Nah, sehingga diperolehlah hasilnya nanti. Hasilnya nanti di sini 3/2 dikali dengan ini kan 20/21. Nah, setelah itu ada yang bisa menghabiskan tidak? Ini saya coret sisa 10, terus ini saya coret sisa 7. Jadi 10/7. Nah, tidak ada di pilihan, cuman ada yang dalam bentuk pecahan campuran ya. Nah, sekarang kita ganti dalam bentuk pecahan campuran, coba ini yang 10/7. Caranya adalah cari perkalian 7 yang mendekati 10, ya tentunya nih 1 kan. Nah, 1, 7 dengan 10 berapa selisihnya? Ya 3/7. Jawaban yang tepat adalah bagian delta. Soal nomor 3. Nilai dari akar 7/42 pangkat 2 dibagi dengan 2/3 pangkat 2 adalah berapa? Nah, langkah yang pertama harus dilakukan adalah perlu diingat bahwa sifat daripada akar itu ketika misalkan gini. Kalau ada akar, nih ya, akar A dikali dengan akar B, masing-masing dia pangkat 2, maka langsung jawabannya adalah ya A kali B gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ada bentuk, ini kan perkalian ya. Kalau pembagian berarti A pangkat 2 per B pangkat 2 itu sama saja dengan A per B. Ini menjadi catatan kita. Nah, sekarang coba kita cek soal. Di sini soalnya kan bagi, ya kan? Nah, kemudian sama-sama pangkatnya sama, berarti saya bisa coret pangkat 2-nya gitu dengan akar. Berarti sisa 7/42 dibagi dengan 2/3 gitu. Nah, sehingga kalau misalkan kita mau lebih sederhanakan ya bagi, kita ganti lagi dengan bentuk kali ya. 7/42 dikali dengan 3/2. Nah, sekarang
kalau ini kita sederhanakan, ini kan bisa saya coret 42 bagi 7 kan dapat 6 ya. Oke, diperolehlah 3/2. Di sini masih bisa, berarti sisa 2 ya. Jadi dapat 1/4 karena 2 kali 2. Nah, 1/4 itu sama saja dengan berapa? Nah, langkah yang harus dilakukan adalah, oh ya, mungkin masih di antara adik-adik semua yang mungkin masih susah ya, bagaimana caranya yang bentuk pecahan diubah dalam bentuk desimal. Nah, caranya coba diperhatikan yang 1/4 ini. Nah, 1/4 ini kan ini tidak bisa dibagi ya. Jadi caranya adalah tambahkan saja 0, berarti tambahkan 0 di sini. Nah, sekarang berikutnya adalah perkalian 4 yang mendekati 10. Nah, berapa? Ya tentunya 2 kan, karena 2 kali 4 adalah 8. Nah, 8 dengan 10 selisihnya berapa? Ya dapat 2. Nah, 2 dengan 4 masih bisa tidak bisa lagi dibagi. Nah, tambahkan lagi 0. Berarti sudah bisa kan? 20 bagi 4 ya 5. Maka jawaban yang tepat adalah bagian C. Oke, baik, sekarang kita beralih ke soal aljabar ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah jika rata-rata dari 4, 5, X, dan Y adalah 5, maka rata-rata dari 7, 8, 9, X, dan Y adalah berapa? Nah, perlu diingat bahwa rata-rata itu sama dengan jumlah dibagi dengan banyak ya. Oke. Nah, sekarang coba kita cek di sini. Diketahui di sini adalah rata-ratanya 5. Berarti bisa saya tulis 5 sama dengan jumlah. Berarti 4 tambah 5 tambah X tambah Y kan. Jadi 4 tambah 5 tambah X ditambah dengan Y. Terus dibagi dengan banyak angka. Banyak angka itu kan 1, 2, 3, 4. Berarti dibagi 4 gitu. Nah, setelah seperti ini cukup dikalikan ke sini, kali silang. Berarti dapat 20 sama dengan 4 tambah 5 ya 9 tambah X tambah Y. Nah, sekarang ini dipindahkan, diperolehlah 20 dikurangi 9 sama dengan X tambah Y. Maka X tambah Y itu sama dengan 11. Ini kita simpan. Nah, berikutnya ya, di sini itu pertanyaannya adalah maka rata-rata dari 7, 8, 9, X, dan Y. Berarti kita cari rata-rata. Rata-rata dari 7, 8, 9, X, dan Y. Ya cukup dijumlahkan dengan rumus yang ini. Gitu. Berarti 7 ditambah dengan 8, ditambah dengan 9, ditambah dengan X, ditambah dengan Y. Dibagi dengan ada berapa banyaknya angka? Ya 5. Gitu. Setelah itu di ini dijumlahkan, dapat 15 tambah 9 itu dapatnya 24 ya. Oke, 24 ditambah dengan X tambah Y per 5. Nah, sekarang X tambah Y ini kan sudah diperoleh nilainya sebelumnya gitu. Nah, berarti diperoleh 24 tambah 11 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 35 per 5 atau sama dengan 7. Maka jawaban yang tepat adalah bagian E, 7,0. Matematika bisa karena biasa. Soal berikutnya di sini adalah menghitung rata-rata, tapi cuman angkanya di sini besar ya. Jadi coba kita kerjakan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah diketahui data 228, 229, 226 dan seterusnya sampai 230. Rata-rata data tersebut adalah berapa? Nah, langkah yang harus dilakukan adalah mungkin orang biasa ketika menemukan soal ini yang mungkin pasti dia jumlahkan keseluruhan, kemudian dibagi dengan banyaknya angka. Nah, sebenarnya ada cara lain dan triknya juga mudah ya. Nah, caranya gini, urutkan dulu dari angka yang terbesar ke angka yang terkecil. Terbalik ya, angka terkecil ke angka yang terbesar. Nah, cuman di sini kan semua 200-an, berarti 200-nya tidak usah diambil gitu. Nanti kita tambahkan saja di pilihan. Iya kan? Oke. Di sini kita tambahkan nanti di pilihan. Oke. Sini coret juga duanya. Nah, sekarang kita urutkan mana yang paling kecil. Kita cek di sini yang paling kecil adalah 26, terus dapat 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, dan 34. Nah, sekarang untuk menentukan rata-rata perlu diingat bahwa rata-rata di mana angka yang memiliki pola sama. Maksudnya pola sama adalah ketika selisihnya ini sama. Gitu, selisihnya sama. Ini kan selisihnya masing-masing 1 ya, selisihnya sama. Maka itu rata-ratanya adalah sama dengan median. Jadi sama dengan median. Median adalah nilai tengah. Nah, sekarang coba kita cek di sini nilai tengahnya dari 9 angka berarti adalah 30 ya, gitu. Maka rata-ratanya adalah 30. Nah, tadi kan kita hilangkan 2, tambahkan saja 2. Maka jawaban yang tepat adalah bagian C, 230. Matematika bisa karena biasa. Baik, sekarang soal berikutnya. Di sini diketahui data 228, 229 dan seterusnya sampai 230. Rata-rata data tersebut itu adalah berapa? Nah, sekarang di sini sebenarnya mudah ya, cukup menghitung rata-rata. Namun kalau kita mau hitung secara manual dengan menggunakan tadi dijumlahkan semua kemudian dibagi dengan banyaknya angka, sepertinya itu membutuhkan waktu yang lebih ya dalam menjawab soal. Nah, sebenarnya ada cara lainnya. Cara lainnya coba diperhatikan. Nah, di sini itu langkah yang harus dilakukan adalah urutkan angkanya dari angka yang terkecil ke angka yang terbesar. Nah, cuma di sini kita cek dulu supaya menghemat ya. Ini kan masing-masing 2 di depannya, yang tidak usah diperhatikan gitu. Pasti tidak, nanti di depannya ratusan, pasti 200-an gitu. Nah, kita simpan. Sekarang kita urutkan dulu dari angka yang terkecil ke angka yang terbesar. Kita cek di sini ada 27, terus 28, 29, ada 26 ya. Ada 26, kemudian 30, 31, 32, 33. Ada lagi? 34. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, nah perlu diingat bahwa menghitung rata-rata mudah ketika misalkan kita ketahui bahwa pola angka dari angka terbesar ke angka terkecil itu polanya sama, alias selisihnya sama ya dari angka 1 ke angka yang lain. Ini kan 1, ini 1, ini 1, ini 1, ada 1, 1, 1, dan 1. Nah, sekarang semua polanya sama. Maka rata-ratanya bisa diperoleh dari mana? Ya dari nilai tengah gitu. Jadi rata-rata dari angka 26 sampai 34 itu adalah nilai tengahnya. Sama saja dengan nilai tengahnya karena selisihnya atau pola bilangannya sama. Berarti rata-ratanya adalah 30. Tadi kita hilangkan 2, maka tambahkan saja 2, jadi 230. Jawaban yang tepat adalah bagian C. Oke? Matematika bisa karena biasa.